Kembang Lilin. Halo Kembang Lilin. Iya. Sorry, Muslim sister. Aku. Oh iya, cantik. Ya Bu. Iya, lagi berdua-dua ya sayang ya. Iya, Suaranya sama aku. Aku pikir dia ngomong berdua. Terus yang satunya yang cowoknya lagi, iya Muslim, kayak gimana gitu. Iya, Mungkin assalamualaikum. gagal paham. Salam menurut. Ya, baru beres Jumatan di sini. Ya, lanjut. Aku tadi kepikiran, dia berdua sama lakinya ngomong. Dewa calonnya itu, cuma dia nggak ngaku aja. Hai Mak. Tuh Bang Deo, siapa tuh 2 orang tuh biar aku naikin. Baik, siap. Ya, selamat siang. I'm from Bastian Tito, bapaknya Wiro Sableng. Ya, Pak Bastian, Pak I'm from Semua. ya. Makasih Bang Ajri. I'm from. Ini Aduh. tentang topik apa Mas? Bang Bastian dari mana Bang Bastian? Dari Islam, dari Kristen? Saya saksi Yehova. Hah? Saya saksi Yehova. Saksi Yehova. Oh, saksi Yehova. Ya. Ini pahami saksi Yehova nih, yang tidak menuhankan Yesus nih. Nih. Ya paham. Itu bukan Paham. Tuhan. Ya. Dia Tuhan. Ya. Tuhan. Iya. Ya. Baik, silakan dengan Uni Rifa ya. Jangan sampai ongo-ongo dalam boncah ini. Anda kalau udah ongo-ongo dalam boncah. Ya lanjut. Ya. Selamat datang saudaraku. I'm from seorang saksi Yehova yang tidak menuhankan Yesus. Mungkin berbagi ilmu aja brother di sini ya. Kalau enggak bertanya tentang Islam aja, silakan. Saya tuh suka ada orang-orang Kristen yang dari berbagai denom untuk memberitakan pemahamannya tentang Yesus. Tapi sebelumnya saya sapa dulu nih, Bastian. Halo Bastian, Muslim non Muslim? Non Muslim. Standby ya. Di mute dulu I'm from ya. Ada suara anak. Jack Sparrow, Muslim non Muslim? Jack Sparrow? Oke, Jack kita turunkan. Oke, di sini ada 2 teman Kristen yang satu saksi Yehova. Brother saksi Yehova, silakan dijelaskan posisi Yesus dalam iman Anda. Silakan. Kalau bagi saya Oh, sebagai... Bastian yang saksi Yehova. Oke. Kalau Saya. I'm from ini apa agamanya? Hah? I'm from agamanya apa? I'm from. Oke, turun. Oke, Bastian, silakan dilanjut, brother. Bagaimana posisi Yesus dalam keyakinan Anda? Kalau dalam keyakinan saya sendiri sebagai saksi Yehova, Yesus itu bukanlah Tuhan. Dia dimatikan dulu, ada musik di belakangnya. Ya, Jack Sparrow, halo, Muslim non Muslim, sudah saya turunkan. Muslim Uni, alhamdulillah Muslim. Ya, kita prioritaskan yang non Muslim ya, kan sudah Ya Uni, turunkan. sehat Uni ya. Siap. Alhamdulillah, Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bastian. Oke, jadi Yesus itu bukanlah Tuhan. Dia Itu hanyalah... ada musik loh. Bisa matikan dulu nggak itu? Oh ya, bisa. Matikan dulu itu. Biar kita fokus diskusinya. Mesiahku itu mulut aku. Itu bibirku, itu kalian suruh mute. Itu aku yang ngomong itu. Halo Joker. Joker. Pak Joker. Oke, lanjut Joni. Ya lanjut dek. Kalau bagi kami sendiri saksi Yehova, Yesus itu bukanlah Tuhan. Jadi dia hanyalah Tuhan. Hanya Tuhan. Tuhan di antara tuan-tuan kecil lainnya. Jadi I'm from. Kalau naik ke sini jangan aneh-aneh lah. Dari turunkan 2 kali nggak usah minta naik lagi. Gini, Lanjut dek. jadi intinya di ajaran kami saksi Yehova dan saya sendiri,
saya memahami bahwa dia bukanlah Tuhan. Tapi saya menghormati dia sebagai Tuhan. Itu saja. Nggak terlalu Nah, panjang. posisi Tuhan ini sama seperti manusia biasa yang diberi kelebihan seperti para nabi dalam Ya. perspektif Islam ya. Nah, kalau Tuhan yang pencipta langit dan bumi sendiri siapa namanya? Ya Allah, Yahweh. Yahweh. Orang saksi Yehova ini apa yang berbeda dengan agama Kristen lainnya, brother? Ya kan perbedaannya kan kalau misalnya di dalam kekristenan lainnya, khususnya di dalam Protestan, kan mereka ada itu yang namanya Allah Tritunggal, kan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi 3 pribadi itu dalam pemahaman mereka. Tetapi pribadi yang dimaksud di sini adalah bukan seperti misalnya ada saya, ada Uni Rifa, terus ada satu lagi. Tapi bisa Bapak memiliki perasaan, Bapak juga memiliki pikiran, gitu. Begitu juga dengan Allah Anak dan juga Allah Roh Kudus. Tapi mereka satu. Begitu pemahaman mereka satu. Di dalam mengerjakan semua tugas-tugas mereka itu tidak pernah pisah-pisah. Nah begitu Uni. Tapi kami saksi Yehova tidak mempercayai itu. Kami tidak mengakui kalau Yesus itu adalah Allah. Tapi kami hanya menganggapnya sebagai Tuhan, itu saja. Kalau berdoa berarti kepada Bapa Ya, Yahweh berarti. Yahweh, itu aja. Bukan kepada Yesus. Kalau oke. Tapi Yesus dimuliakan ya. Apa? Tapi Yesus tetap dimuliakan Ya kami menghargai dia sebagai Tuhan. sebagai Tuhan. Gitu ya. Ya mungkin Bang Dewa ada pertanyaan kepada orang saksi Yehova, Bang Dewa. Ya, sepertinya sih Double ini. Double. kalau pertanyaan ke saksi Yehova yang di mana dia percaya kalau Yesus itu adalah utusan, ya berarti kan tinggal kita mencari Yesus ini diutus untuk siapa dan apakah ada nubuatan lain yang diucapkan oleh Yesus. Nah, mengenai soal Tritunggal ini antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini ketiganya ini bukan Tuhan, tetapi melainkan Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah utusan, dan Roh Kudus itu adalah sebagai penyampai firman yang ditugaskan oleh Bapa. Jadi posisi mereka ini bukan Tuhan, melainkan antara Allah, Bapa, dan satu lagi adalah malaikat. Itulah yang benar. Dan kalau misalkan toh sudah mengakui Yesus itu hanyalah Tuhan, bukan Tuhan, ini artinya kan selangkah lagi. Berarti kita masuk kepada nubuatan. Nubuatan apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Bible. Dan juga di sini Bang Bastian harus tahu Yesus ini diutus untuk siapa. Karena Yesus itu membawa agama, tetapi agama Yesus itu hanya diperuntukkan untuk keturunan Bani Israel. Bukan untuk seluruh dunia, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Begitu Pak Bastian. Nah, Pak Bastian harus tahu nanti apakah ada untuk seluruh dunia sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel. Nah, untuk kami sebagai orang Indonesia mana? Nah, di situ Pak Bastian harus mengkaji lagi Bible. Ya, Pak Bastian ya? Pak Bastian. Ya, gimana Pak Bastian? Ada tanggapan? Kita sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible aja. Kalau Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, sementara dia itu bukan Bani Israel. Ketika yang namanya Nabi Musa menyerukan umatnya, Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, wahai kaumku. Nah, kenapa pada saat Yesus diutus, Yesus mengucapkan wahai Bani Israel? Karena beliau itu bukan Bani Israel, tetapi memang beliau itu diutus untuk orang-orang Bani Israel. Begitu. Karena Yesus tidak punya garis keturunan. Lain halnya dengan Nabi Musa, Nabi Adam ketika memanggil Bani Israel, ketika memanggil kaumnya dia selalu berucap wahai kaumku,
wahai kaumku. Nabi Musa pun mengatakan wahai kaumku. Nabi Abraham mengatakan wahai kaumku. Sementara Yesus Kristus mengucapkan wahai Bani Israel. Kenapa dia seru Bani Israel? Karena Yesus bukan dari Bani Israel, tetapi Yesus itu diutus untuk orang-orang dari Bani Israel, kepada Bani Israel. Begitu Pak Bastian. Silakan Pak Bastian. Keren banget Bang Dewa ya. Kenapa nih? Siapa sih gurunya? Nah, Uniripa tuh siapa lagi ya tuh? Dia banyak belajar. Ya, Bastian, itu pertanyaan logik dari Bang Dewa. Kenapa? Kami nggak tahu ya kalau di Kristen. Kalau kami umat Islam tuh memang begitu. Aku nggak pakai filter, jangan gedein. Harus pakai filter dulu baru digedein. Jadi kami dalam Islam itu kata-kata dalam kitab suci itu dikaji itu kata-katanya. Ketika ada nabi yang berkata ya Bani Israel, maka kalau dia seandainya memasukkan orang lain ke dalam himbauan dia, berarti dia tuh khilaf, salah. Masa seorang nabi nggak ngerti dia untuk siapa? Ya Bani Israel, berarti dia memanggil Bani Israel. Bang Dewa itu betul-betul menunjukkan betapa dalam Islam itu bahasa itu betul-betul dipertanggungjawabkan. Kalau Nabi Isa itu ya Bani Israel, kalau yang lain ya kaumku. Nabi Muhammad ya ummati gitu. Nah Bang Bastian ini mengikuti Yesus, menjadikannya sebagai Tuhan, itu atas dasar apa? Mungkin itu pertanyaannya kali Bang. Silakan. Berbagi ilmu aja Bang, tapi kami tidak memaksakan kok harus bisa menjawab juga. Kami sangat menghargai Anda karena kami yakin Anda bukan salah satu dari barisan penghujat ya. Silakan brother. Silakan dijelaskan saja apa yang ingin dijelaskan. Apa alasan Anda mengatakan bahwa kita di tahun 2025 ini tetap harus mengikuti Yesus? Wah, saudara kita turun. Mungkin Bastian gak enak, mungkin mau menjawab. Ini Bang Abdurrahim Rahim ini udah 3 kali saya turunkan. Halo Bang Abdurrahim, sudah 3 kali saya tolak permintaannya karena indikatornya tuh Muslim, namanya ada Abdulnya. Muslim atau non Muslim? Bang, sudah 3 kali saya tolak. Ini Pak Yahyari juga sudah saya tolak ini. Halo Pak Yahya. Yang saya tolak jangan naik lagi ya. Assalamualaikum nih, habis dari masjid nih, saya nanti udah di depan duduk, saya bantu nih. Itu saya turunkan tadi, yang udah minta naik ditolak, itu saya turunkan tadi. Saya turunkan. Iya. Halo, assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam, ada yang mau disampaikan? Muslim ya? Muslim Uni, sehat selalu nih. Ya, ada yang mau semangat terus. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Noise soalnya. Udah cukup gitu aja nih. Makasih ya udah naikin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hemaru? Oh Hemaru dia noise nih. Hemaru. Oke. My love. My Lope. Halo. Hemaru minta naik lagi, coba. Halo Hemaru. Halo Hemaru. Halo Hemaru. Noise Sorry Pak. Kak Uni, pencet. Ya, oke. Inisial R. Halo inisial R. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya. Muslim non Muslim? Muslim Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Pak? Mau nanya Uni. Ya. Dulu istri saya kan Protestan. Udah lama. Sebelum menikah sama saya pun sudah mualaf lah dia. Sekarang dipaksa balik ke Kristen sama keluarganya.
Terus istri saya memutuskan nggak apa-apa lah, nggak diakui keluarga pun nggak apa-apa gitu. Yang penting saya tetap Muslim. Oke. Terus pertanyaannya, kalau misal kata saya nurutin istri itu untuk tidak menghubungi keluarga istri saya itu gimana nih? Untuk sementara waktu ambil mana nih? Ada mudarat 1, mudarat 2, ambil yang paling sedikit mudaratnya. Kalau lebih mudarat untuk mengikuti istri, misal nanti akan terjadi perpecahan, pertengkaran yang akan berimplikasi keburukan kepada keluarga, ambil yang ini. Upayakan kebaikan, upayakan sesuatu yang baik, bicarakan yang baik. Tapi kalau memang ternyata lebih mudarat dan merusak akidah, kemudian tidak masalah. Bukankah Nabi Nuh saja disuruh meninggalkan anaknya yang kafir? Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi loh. Kenapa harus khawatir? Ya, kita itu yang tidak boleh menzolimi. Berbuat baik itu pilihan. Makanya diksi Al-Quran itu keren banget loh. Tidak dilarang kalian berbuat baik kepada mereka yang tidak menyerang kalian, ya, tidak melawan kita, tidak mengusir kita dari kampung halaman. Tidak dilarang. Kenapa Allah nggak bilang aja wajib kalian berbuat baik kepada non-muslim? Ada nggak kewajiban kita berbuat baik kepada mereka? Artinya berbuat baik kepada mereka itu bukan kewajiban, tetapi pilihan. Yang mana pilihan itu berimplikasi kepada pahala, menunjukkan akhlak kita, menambah kualitas kita. Tapi kalau kebaikan kita justru merusak akidah kita, Anda dan istri, ya tidak perlu dulu berbuat baik kepada mereka yang memang tidak baik. Kenapa? Imam Syafi'i itu pernah berkata, menurut ulama yang pernah saya kutipkan katanya, ya, kezaliman itu cukup zalim seseorang yang merendahkan diri di hadapan orang yang tidak menghargainya. Mereka tidak bisa menghargai akidah istri Anda. Istri Anda dipaksa untuk kembali. Ingkari itu, beramar ma'ruf nahi mungkar. Untuk sementara waktu mungkin ada baiknya untuk tidak berkomunikasi dulu, ya. Tapi bukan berarti membenci mereka, melakukan tindakan-tindakan kepada mereka. Bertawakuf, berdiam diri saja dulu. Enggak, karena pernah suatu saat itu gini Uni. Pernah itu hari keluarga istri saya itu menghubungi saya, nanya kabar. Nah, terus istri saya itu tahu kalau saya lagi ngomong keluarganya. Istri saya itu marah, enggak usah. Aku sudah nggak dianggap, berarti aku nggak mau nganggap mereka juga gitu nih. Ajarkan istri yang baik, jangan putus silaturahim. Ajarkan itu, ada hadis dalam surah Al-Mumtahanah itu ayat ke-8 itu, bacakan itu. Waktu itu Fatimah binti Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Waktu itu beliau kedatangan ibunya yang masih kafir. Beliau bertanya kepada Rasulullah, maka itu asbabun nuzul dari surah Al-Muntahanah ayat ke-8. Coba dipelajari itu. Ajarkan itu kepada istri. Tugas Anda sebagai suami kan mendidik. Terkait tentang urusan duniamu, Rasulullah saja berkata, itu urusanmu, kamu yang tahu. Karena apa? Yang tahu keluarganya ya dia. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa memberi fatwa, tidak bisa memberikan ide dan gagasan terkait masalah rumah tangga. Yang tahu siapa keluarga istri Anda adalah istri Anda. Yang tahu sifat istri Anda adalah Anda. Maka saya tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Mengambil sikap itu bukan urusan saya untuk memberi tanggapan. Ya, karena saya sendiri bingung. Bacakan surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Baca, pelajari surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Oke. Ya, makanya baca surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 dan pelajari. Istri saya juga orang Batak juga. Iya. Dulu dia Protestan. Sebelum nikah dengan saya juga udah dia belajar tentang Islam, jadi mu'alaf. Ya, ya itu, bantu istri Anda mempertahankan akidahnya. Kalau memang asbabnya keburukan nanti berkomunikasi untuk sementara waktu, ya ikuti aja dulu ya. Anda yang tahu sifat istri Anda lah. Anda yang tahu sifat istri Anda yang tahu sifat keluarganya. Tentu kalian yang lebih tahu bagaimana bersikap, apa yang diambil. Yang penting dalam Islam itu kan saya sudah jelaskan,
tidak terlarang berbuat baik, tidak ada dipaksa kita untuk berbuat baik kepada mereka, kecuali ada ayatnya wajib kalian berbuat baik, nggak ada, tidak terlarang. Artinya itu pilihan. Berbuat baik ya dapat pahala, nggak berbuat baik juga tidak berdosa. Gitu. Oke, terima kasih Uni atas pencerahannya. Baca itu surah Al-Muntah naik ke 8 itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Terima kasih Uni, terima kasih semuanya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk saudaraku yang muslim, kalau udah ditolak oleh Unirifa 3 kali, saudara jangan minta naik lagi, kan? Tadi begitu banyak, alhamdulillah udah dihapus. Kalau makin banyak, noise. Kalau Unirifa kan ingin berdiskusi dengan Oten, saudara muslim, janganlah ya. Sampai Unirifa udah 3 kali ditolak, nanti seolah-olah kami moderator tidak memberi kesempatan, ya. Lanjut Uni. Pengguna apa ini? Kenapa obek Udah duduk kental belum? itu? Udah. Harbenua. Pengguna TikTok ya? Pengguna TikTok udah nampak Uni? Ya. Udah. Pengguna TikTok? Pengguna TikTok? Pengguna TikTok? Halo? Sekali lagi saya panggil, nggak ada jawaban, saya turunkan ya. Pengguna TikTok? Oke. Nih, kalau misalkan istri melawan terus sama suami gimana nih? Oh, cari istri baru Dewa. Jual aja bang bininya bang. Udah digadai kemarin nih. Lumayan. Udah digadai Gadain aja kasihan. dulu kan. Nggak, ini loh nih. Kalau misalkan Dewa ajak tidur dia suka nggak mau lu nih. Dewa udah rayu. Ya mungkin dia pengen nonton film Korea. Naga sebentar Naga. Dewa sudah rayu, ya kan, sudah kasar, sudah halus, tetap dia nggak mau lu nih. Dewa sampai bingung nih. Kira-kira kenapa itu? Ya yang Dewa ajak istri orang soalnya nih. Ini dia. Oh iya. Ujungnya kan? Ujung-ujungnya kan, makanya aku belajar icip-icip. Makanya saya Sudah potong. diduga. Sudah saya duga. Ya, namanya juga Bang Dewa. Kan kami sama-sama siap soal Halo, Loria. Kak Loria. Halo Kak Loria. Lo obek udah diangkat barusan lo. Halo Kak Loria. Halo. On story. On story. Belum ada tamu nih, belum nampak. Di bawah belum nampak, di atas udah nampak, di bawah belum nampak. Belum ada, langsung di typing kan. Di bawah belum ada. Makin banyak ini kayak udah dilapor akun Bang Faruq ini. Makin banyak orang apa minta naik, disitulah belum ada, tengok, belum ada orangnya. Udah nampak belum? Messi apa si Yan Oberi belum ya? Kok belum ada juga? Mom and Me udah nampak. Pak, sama kita nampak Uni, tapi di bawah belum. Sama kita nampak si Yan nih, Yan Oberi nampak. Kalau udah bersuara nanti dia baru langsung diituin. Nah, kan belum tengok, belum kan? Kali ya. Kali. Sama kayak akunnya Bang Ustadz Arif ini, Bang Paru ini. Berat dia. Mom and Me loh. Ya, Mom and Me. Halo. Muslim Umi, nyimak Umi Oh kepencet. iya, oke. Oh Bapak, maling ayam itu, habis maling ayam Pak ya? Bagi-bagi. Sekali Dewa suaranya. Makanya Uni Rifa, saya bilang tadi sama Uni, kalau ada 20 harus dihapus semua permintaan. Itulah kadang-kadang seorang muslim kalau kita hapus marah dia kan, karena harus dihapus. Kalau nggak dinaikkan orang nggak bisa, nggak tahu kita. Harus dihapus terus. Halo Balung. Nggak ada ya? Turunkan Belum. dulu. Naikkan dulu semua.
Belum ada kah? Dewa sama dewa itu belum ada tuh, naikkan dulu. Halo, Dewa. Ya, Halo, Dewa. ya. Bukan Dewa, itu Dewa Gondrong, bukan? Ya, Dewa nggak gondrong. Halo, Umi. Assalamualaikum. Ya, halo Pak. Salam Muslim Pak. Muslim, Umi. Ya, ada yang mau disampaikan Pak. Mau tanya ini kitab Injil Barnabas itu emang asli, Umi? Itu kitab apokrifa bagi orang Kristen Pak. Orang Kristen tidak menganggap itu sebagai kitab. Itu emang ada yang aslinya, Umi? Sebenarnya kitab itu saya nggak pernah bilang kitab itu palsu ya. Cuman kitab itu tidak diterima, tidak dikanon, tidak masuk dalam kanon. Suara anak-anaknya Pak. Oke, siap. Tidak masuk ke dalam kanon. Siap, Umi. Terima kasih banyak untuk Oke. informasi. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu mau beli Dewa kaos nih? Mau beli kaos siapa tahu? Tanya, Enggak ya? tanya tuh. Baik, Pak Lindung. Selamat siang menjelang malam menuju pagi hampir siang. Pak Lindung. Just apa nih? Just Mau Ferry. cari apa dulu? Mau ke klinik ntar lagi Bang Dewa, 1 jam lagi. Masih lama. Dewa bentar lagi juga ini mau berangkat ke Jepang, ada acara ketemuan sama Tuan Ajinomoto. Aku ke klinik. Aku mau cari obat buat ini. Mau tambal gigi juga. Ke Bogor aja nih nanti kalau soal gigi ya. Nanti Idul Adha, kebetulan Idul Adha banyak gigi sapi. Parah ini emang. Halo, Ferry. Aku guys, teman-teman ya, aku tuh lagi nggak enak body karena pertama gigi aku nih, ini yang hitam ini mau aku tambal, takut tambah besar. Dulu aku suka lihat ada hitam-hitam tengahnya itu bolong karena kan lucu. Sekarang makin apa, nanti aku mau tambal dulu. Yang kedua mau cari obat yang pilek menahun ini, pilek ini. Halo, turun aja kata Ferry nih. Halo, selamat. Halo Pak Selamat Pasaribu. Halo. Ya Pak Selamat. Ini ibaratnya nih ya, kalau misalkan terjadi kecelakaan Titanic, tahu kan film Titanic? Nah, ini satu-satunya orang yang selamat ya ini Pak Selamat ini. Walaupun Tapi ini belum ada. Dia belum nampak. Dia belum kelihatan. Ya Pak Selamat. Kita udah lihat dia. Orang nggak lihat. Cuman kita doang yang lihat dia. Oh, mata kita berarti ya. Hebat, diberi kelebihan ini. Mata batin kita bisa lihat. Orang lain nggak bisa lihat. Cuman kita doang. Berarti kita hebat. Iya. Wah, Pak Selamat malah celaka turun. Aduh, apa ini Bang Dewa kok nggak ada yang mau bertanya ini? Ini Bastian. Untuk saudara Muslim, apa lagi tuh? Untuk saudara Muslim yang udah ditolak, nama-nama Muslim ditolak dulu ya. Mohon maaf ya, biar komel ini agak kuat loh. Saudara Muslim yang minta permintaan naik, kita tolak dulu ya. Biar kuat komel ini, kita naik yang nama-nama oten aja ya. Yang kita naikkan.
Saudara Muslim saya tolak semua. Halo cinta Yesus. Halo cinta Yesus. Halo cinta Yesus. Halo. Halo Kak cinta Yesus. Terlihat di bahu nih. Di bahu nih. Ada. Halo Kak cinta Yesus. Sapa lo dulu Bang Naga, nggak dengar dia suara. Ya di bawah yang belum terlihat, makanya dia itu. Ada, oke udah ada ya. Cinta Yesus. Halo. Cinta Yesus. Satu kali. Cinta Yesus. Dua kali. Cinta Yesus. Oke. Laut. Kemenangan. Kemanman apa nih? Kemanman. Tapi turun orangnya, belum ada, terlempar. Si Ici Kibrit besar kali ketawanya Ici Kibrit. Aku habis inilah ke klinik lah. Gak enak banget perasaan. Tolong ya saudara Muslim, tengok orang naik ya. Aku janganlah minta naik saudara Muslim. Bastian udah nampak belum Bastian? Ini nampaknya Uni naik tadi ya, si Bastian ini ya. Udah ada poin ku tengok dia. Bastian. Halo Bastian. Kelihatan. Bisik. 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 Bisik tur. Bang Dedeo, ini dulu handle dulu ya. Aku mau ke klinik dulu aja ya. Akun Messi aku minta tolong di follow aja Bang Naga, biar standby di sini. Akun besar ku turunin ya. Ya. Ini aku mau ini dulu. Kayaknya denyut-denyut kepala aku sebelah sini. Pilek aku. Bang Dedeo, handle dulu ya sama Bang Faruk ya. Ici Kibri. Bang Dedeo. Si Tuo kalau di Jambak mana sih? Si Tuo mana si Tuo ini? Ini Dewa mau beli bahan lagi nih. Ah banyak kali ceritamu Dewa. Kalau udah setengah jam. Itu ada si Bastian di atas itu. Ini aku turun nih, aku turun. Yang akun aku Messi ya, aku standby. Bang Naga jangan lupa suruh minta tolong follow sama netizen ya. Siap. Aku turun ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa, jangan banyak cerita dirimu Dewa. Bastian. Oke Bang. Agama apa? Saksi Yehova. Saksi Yehova. Yuk. Wah, agama baru itu? Bukan, itu salah satu aliran sih. Oh aliran ya, yang rumah ke rumah ya. Kamu tuh rumah ke rumah ngajak ya. Ya, yang door to door itu ya, yang door to door ya, Saksi Yehova biasa door to door ya. Yuk. Kenapa kayak gitu? Kekurangan umat ya? Enggak lah. Lah, kok enggak? Di tempat aku yang kayak kalian ada, yang lain ada. Kalian kok rumah ke rumah? Kok ke rumah orang Muslim? Ya karena memang Saksi Yehova itu kan tugasnya untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, dari mana Injil? Coba kau pikirkan sekali nih, kita nggak usah pakai Bible. Masa Tuhan dilahirkan? Coba kau pikirkan. Bisa nggak Tuhan dilahirkan? Mungkin kalau untuk apa sih pemandangan Saksi Yehova sendiri ya. Yesus itu kan bukan Tuhan. Nah, jadi Tuhanmu siapa? Ya Yahweh. Deus. Yahweh.
ya Yahweh itu bahasa apa nih? Kalau kamu kan itu yang bahasa perjanjian baru kan Yunani, perjanjian lama bahasa Ibrani. Yo. Nah, berarti kan perjanjian baru kamu ambil kan? Berarti Theos dewa Tuhanmu berarti. Begini bang, di dalam pandangan jawab A atau B, jangan begini. Kita begini Bogono itu gak enak, jawab aja. Perjanjian baru bahasa Yunani Theos artinya dewa, bahasa Ibrani perjanjian lama. Itu baru nyambung, jangan begini Bogono. Kami lebih ke perjanjian lama sih bang. Ke perjanjian. Kamu sunat. Kalau sunat, iya. Makanya kamu makan babi. Maka, nah berarti kamu bukan perjanjian lama ke perjanjian baru, ikut si Paulus berarti. Perjanjian lama sunat, nggak makan babi. Coba jujur. Aku kasih waktu kau 2 menit. Coba jujur kau. Aku kasih waktu kau 2 menit. Oke, begini bang. Mungkin tadi abang bilang kenapa Tuhan itu dilahirkan. Tapi kalau dalam pandangan kami sendiri, kan Yesus itu kami anggap sebagai Tuhan. Jadi dia adalah makhluk ciptaan pertama yang diciptakan oleh Allah, yang kemudian Allah menjadikan ciptaan pertamanya itu sebagai juru selamat untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bentar, aku potong. Dari mana kata-kata Allah, sedangkan kau bilang YHWH, Theos. Dari mana bisa dapat di dalam Bible kau kata-kata Allah dari mana? Berarti kau Tuhan udah gak pede ya? Kau ngambil kata-kata Allah? Enggak lah bang. Hah? Coba jawab dulu, dari mana kau dapat kata-kata Allah? Iya, udah agak jauh. Dari mana kau dapat kata-kata Allah itu di dalam Bible-mu? Sedangkan di perjanjian lama, YHWH, Theos, Elohim. Dari mana kau bisa dapat kata-kata Allah? Coba itu dulu. Jangan, makanya kalian nggak pede rumah ke rumah bahwa Yesus juru selamat, ngambil kata-kata di dalam Islam, Allah, Rasul, Roh, yang Roh Kudus. Karena kalian ini yang otentik nggak pede dengan Tuhan sendiri. Kenapa nggak bilang Theos, perjanjian baru? Theos kau bilang kau ngikut perjanjian lama. Kutanya kau makan babi. Kutanya kau sunat, nggak sunat. Cemana kau ikuti itu? Kau bilang kekurangan jamaah rumah ke rumah. Apa kau nggak ada yang mengikut kau? Kau tengok orang Muslim, kau bawa Bible selembaran. Marilah kita percaya Yesus jalan keselamatan. Macam mana dia selamat? Sama tentara Romawi aja udah ditombak lambungnya, yang nggak selamat. Pede lah dengan Tuhan sendiri. Contoh kayak dengan Hindu, Buddha, Konghucu, pede dia. Itu baru aku salut jempol. Jawab dulu. Dale bapakmu dale. Oh dale yang sibuk kau dale bapakmu dale itu. Karena sejarah di garis besar, kalau kalian Bible kalian kalau nggak ngambil Allah, Rasul, Roh Kudus, Injil, kalian itu nggak laku di Indonesia. Kalian nggak pede karena masuk ke Bali Sang Hyang Widi, masuk ke Muslim banyak kata-kata Allah. Yang mana sih Tuhan kalian itu? Makanya kami bilang kalian umat nggak percaya Bible. Di Bible kalian semua banyak kata-kata Muslim yang diambil. Coba jawab dulu. Jadi itu agama itu harus pede. Apalagi saksi yang Yehova ini rumah ke rumah bawa ini selembaran. Sama juga yang kayak yang kamu bilang bidat-bidat itu datang tuh rumah ke rumah. Ayolah jalan keselamatan dalam Yesus. Keselamatan dari Hong Kong. Coba jawab dulu.
Coba jawab dulu, kasih waktu 2 menit. Jangan ada kata-kata Allah. Kalau kamu nggak bisa terjemahkan, jangan ada kata-kata Allah. Lanjut. Bentar. Itu kan merujuk kepada nama pribadi, Pak. Kalau kami di dalam saksi Yehova ya, itu kami sebut Yehuwa. Nah, kan di dalam bahasa Ibrani kan YHWH. Jadi ini muncul di dalam Alkitab Ibrani Perjanjian Lama, dan itu kan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Itu dapat dianggap sebagai Tuhan atau Allah. Jadi kata YHWH sendiri itu memang ada di dalam PR. Itu kan dalam bahasa Ibrani. Musik, kamu ada musik ini secara langsung di YouTube, ada musik itu. Dari mana kata Allah itu dalam bahasa Ibrani? YHWH itu dari mana bisa dijadikan Allah, dari mana? Tolong jelaskan. Kalau kalian masih pakai kata-kata Allah yang nggak ada di tempat kalian, udah ngucap aja ke masjid. Ini udah ngambil kata-kata Allah, rumah ke rumah kalian. Dari poligami, tuan muda, Tuhanmu aja pun hasil poligami. Kalau enggak, ya nggak adanya. Kalau modal congor, awak pun bisa modal congor. Bilang, aku ikut perjanjian lama. Kutanya, sunat? Enggak. Makan babi? Iya. Ntar lagi kutanya, kok makan gugup? Iya. Sama kayak itu yang sebelah. Ikut Bible, ikut katanya. Padahal dia ikut Paulus. Alhamdulillah kan, coba kalau aku di rumah naik dia tadi, ada mamaku, nggak bisa aku ngomong bebas. Kalau di sini, bisa aku ngomong bebas. Balbal dia. Aku di sini bisa ngomong bebas, nggak ada mamaku ya. Kalau ada mamaku, untunglah di luar. Mampus kau buat. Ada kau lagi naik kau lagi. Aku belum puas sama kau itu. Naik lagi kau, mana aku cari kau dulu. Kau ngambil kata Allah. Kenapa Bang Naga? Saksi Yehova, ya kan? Saksi Yehova yang rumah ke rumah sama kayak tetangga sebelah itu, bawa pamflet. Aku inilah jalan keselamatan oleh Yesus. Kalau nggak ada selamat dari Hong Kong. Dia aja disalib sama tentara Romawi. Agama nggak pede. Ngambil kata Allah, ya kan? Habis itu Rasul. Dan ini kan ngambil apa ini? Inilah jalan keselamatan, inilah kata Rasul. Dari mana? Makanya aku bilang Kristen ini agama nggak pede, dimplang. Tuhannya atas siapa yang diambil, masuk ke Bali. Saksi Yehova. Dibilang pula aku di bawah dalle bapaknya dalle pula lah. Naik bawa Teos. Kutanya dia Bang Farouk kan, kau ikut perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama katanya. Kutanya lagi, kau sunat? Enggak. Kau makan babi? Iya. Di dalam perjanjian lama enggak boleh makan babi kalau kayak orang Yahudi, tapi dia makan babi. Enggak sunat. Nyembah anak manusia. Jangan marah-marah bos. Arif Halimah. Tidaklah sayangku. Awak kalau udah ibu negara Bang Farouk, udah susah aja itu. Sepertinya belum makan. Betul sekali, aku lagi nunggu bos ini untuk makan nih. Makan awak siang pun belum, habis sholat ini. Tahu aja dirimu sayang. Ntar aku naikkan lagi. Karena aku belum makannya ini. Mana aku naikkan lagi lah, mana?
Naik kau yang Bastian. Aku cari kau lagi. Sebelum diambil alih sama Bang Farouk. Mana yang oten-oten? Ratna. Janganlah cewek. Si fisik ini tadi udah aku turun. Cewek naikkan aja. Penting nggak merepet. Ini si fisik tadi udah kutanya itu turun dia, nggak merepet. Sanggup Bang Farouk. Uniripa nggak ada loh ke rumah sakit. Hajar lek ya. Iya Bang Fisit. Poligami bapak kau poligami. Naik kau nggak berani kau. Aku tengok aku jambak kau. Naik kau. Gak apa-apa lah daripada mereka poli Tuhan. Iya. Bang Farouk, udah makan Bang Farouk? Udah Bang. Aku belum ini nunggu bosnya ini kan. Ya Bang Fisit ini coba. Halo, Fisik Tour. Tadi udah naik, kuturunkan lagi udah berapa kali dinaik diam aja. Banyak kali cerita kau. Oh, banyak kali. Agama kau apa? Fisik. Masalah dengan agama aku rupanya. Enggak kau tengok di belakangku itu apa? Enggak tahu aku di belakangmu. Mana aku tahu? Emangnya aku di belakangmu sekarang? Lambang kutukan. Aku tahu lambang kutukan. Lambang kutukan enggak tahu tuh. Agamamu apa? Pantek kau itu lambang kutukan. Pantek punya mamamu yang kau bilang. Galatia 3:13 Bang, Galatia 3:13. Bagus kau sedikit kalau ngomong kau. Kenapa? Udah hebatnya kau. Keberatan kau, otak kau nggak ada kau. Otak kau yang nggak ada, udah nyolong Tuhan orang, datang kau pula Siapa lagi yang nyolong Tuhan kau? Itu kau tengok di Bible kau, kata-kata Allah, kata-kata Rasul, kata-kata Roh Kudus. Dasar Siapa pemaling. yang nyolong Tuhan kau? Bagus kau sedikit. Engkau lah Oten. Terlalu indah bahasa di Alkitab itu, terlalu indah bahasa di Bible itu, sehingga kau masih menampakkan keirianmu. Tunggu Bang Naga. Kata dia terlalu indah bahasa di Bible itu kita baca. Memang indah Bang ya. Coba kita baca ya. Sehingga kau stres sendiri kau, sibuk kau. Iya, bersabar lah. Allah pun kau perdebatkan. Iya, terlalu indah kita baca Bang ya. Yang nggak ada otak itu Bang, pohon ara belum berbuah, dimaki-makinya, dikutuknya, itu nggak ada otak Bang. Tuhannya Oten. Pohon ara belum berbuah, pohon ara belum berbuah, pengen makan buah ara, belum berbuah, dikutuknya, itu otaknya nggak ada itu. Coba aku baca Bang ya, Amsal 7 ya. Aku sudah menyiapkan tempat tidur dengan kain yang indah berwarna-warni dari Mesir, juga mengharumkannya dengan mur, gaharum dan kayu manis. Aku rasa mari kita bercinta sampai puas hingga pagi dan bersenang-senang menikmati birahi. Karena suamiku tidak ada di rumah dan dia tidak akan pulang sebelum akhir bulan karena dia membawa sangat banyak uang untuk mengurus sesuatu di yang jauh. Indah kali ya Bang ya. Coba aku baca yang lain lagi Bang ya. Bang Farouk, aku turun dulu ya. Habis itu Abang Farouk naikkan lagi ya. Peringatan. Aduh, nggak bisa pula aku naikkan. Aduh. Udah baca aja lanjut. Indah ya Bang ya? Indah nggak? Indah bahasa di Alkitab itu. Indah. Kalau abang lagi kerja terus istri abang baca di dalam rumah, ada laki-laki di luar rumah, salah paham nggak dia Bang? Oh, di Kristen itu nggak ada poligami Bang? Bukan poligami loh Bang, aku nggak nanya poligami. Kalau Anda lagi bekerja di luar, itu tidak ada poligami. Dengar dulu Bang. Nggak usah aku dengar. Saya tidak bahas poligami. Otak kau dangkal. Kalau Anda sedang, lo kok marah-marah sih Bang? Saya nggak marah. Lo tunggu dulu. Kalau Anda sedang di luar bekerja nih, di luar nih, istri Anda sendirian dalam rumah, baca Bibel dia, Amsal 7 dibacanya kan, 16-19 itu. Ada laki-laki di luar rumah. Kira-kira Bang, laki-laki ini salah paham nggak Bang? Menurutmu? Ya kok menurutku laki-lakinya salah paham lah Bang. Orang dibilang dia mari kita memuaskan birahi, suamiku sedang tidak ada di rumah kata dia. Salah paham lah Bang. Nggak beres. Bukan otakku yang nggak beres, bacaan istrimu nggak beres. Otakmu yang nggak beres. Bacaan binimu nggak beres Bang. Otakmu yang nggak beres. Karena duluan otakmu memikirkan itu daripada yang di rumah. Bang, bukan duluan otakku mikir loh Bang. Baca kayak gini. Barusan kan? Gini denger lagi.
Kau lagi keluar Artinya gini, kamu hanya pintar berbicara. Gini loh bang, kau lagi di luar nih. Kau lagi keluar rumah hanya nih. sebatas Ada laki-laki di samping rumahmu nih. menjelek-jelekan Yang dan hanya istrimu lagi sebatas baca. berbicara saja. Berkata, aku sudah menyiapkan tempat tidur dengan kain yang indah berwarna-warni dari Mesir, kata istrimu dari Habis itu ngasih tanda salib, dia yang translate Allah jadi Theos. Nah, berarti kan bisa translatannya kan diterjemahkan dong. Nah, tetap yang pakai nama Allah di situ siapa, Bang? apa? Yang pakai nama Allah di situ siapa? Muslim apa kafir? Ya berarti kan bisa diterjemahkan itu. Allah yang jadi Bang, Theos kan. Abang yang kita bahas apa sih Bang? Kan kafir make Allah. Abang kapan make Allah? Kenapa enggak itu Bang? Di situ aja Abang make Theos. Abdul Allah. Kenapa Yunaninya enggak ditulis Abdul? Itu kan Yunani bisa tulis Allah juga kan? Ini Umi lihat nggak dia ininya? Aku mau jelasin. Dia mestinya nunjukin loh dia pakai Allah di mana, tiba-tiba Allah jadi Theos. Aku mau jelasin nih dengan bahasa manusia ya Bang ya. Itu yang menuliskan itu umat Islam, itu jenderal Islam. Di sana dikatakan, di sana di pendahuluannya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Lalu diterjemahkan oleh kafir. Yang menerjemahkan itu kafir karena di sana dikasih tanda salib. Orang kafir ini menerjemahkan Allah menjadi Theos. Bukan umat Islam yang menerjemahkan. Itu tulisan-tulisan umat Islam, makanya didahului dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang menerjemahkan itu kafir, dengan menerjemahkan diganti jadi Theos, gitu loh maksudnya. Abang di sini Bang, kita diskusi itu mencari kebenaran, bukan ngotot mencari pembenaran. Enggak, dan pertanyaannya kan, kapan Kristen pakai kata Allah? Oke, saya bisa ini Bang, saya bisa jelasin dari Hamad Gadir tadi Bang. Itu udah jelas banget. Udah ngeyel, blow on, pusing. Sakit kepala. Loh, capek banget. Bisa dibuka lagi Pak, Hamad Gadirnya Pak. Baris kelimanya by Abdullah son of Abu Hasim. Siap. Nih saya buka. Enggak, Kristen pakai kata Allahnya tuh kapan? Ini kan Abdul Allah itu di sini kan di paling atas ini kan itu Bang pakai Theos, benar ya? Mana Theos? Di yang pertama, Bang, abangku yang tunggu sebentar. Nih, Bang, iya. Enggak. Ini setelah Islam, Bang. Ini penggunaan kata Allah setelah Islam yang kita tanyakan, kapan Kristen pakai kata Allah? Ya abad 9. Dibuka mute-nya. Abang, abad 9. Coba kita lihat ya. Izin 1 menit ya. Izin dulu Bu. Izin dulu Bu. Sebentar dulu. Nih, abad 9 ya di Kodeks Sinaitik, Kodeks Arabik Sinai Arabik 151 tuh. 151 betul. Kita lihat ya, itu adalah terjemahan Bible berbahasa Arab. Betul. Di abad 867 Masehi. Tahun 876 betul. Iya, itu abad 9 baru ada Bible berbahasa Arab. Coba kau buktikan aja Biblemu itu sebelum ada Islam. Bible berbahasa Arab sebelum ada Islam. Ayo abad 5. Ini malah sudah di depan mata ini Bu. Saya mau jelasin lagi nih. Coba buktikan. Gini Bang. Ini dia nunjukin kebenaran. Dia nunjukin inscription. Tunggu sebentar, guys. Saya kasih tahu ya ini ya sebelum dia jelasin ya, guys. Dia nunjukin prasasti Islam pakai bahasa Yunani. Di situ ada Theos, ada Allah. Udah. Tapi setelah Islam ya. Nah, silakan Bang. Nah, setelah Islam. Makanya kodeks bahasa Arab itu, Bible berbahasa Arab itu ada di abad 9. Ditemukan di abad 16. Nih, kalau ini kan masih di zaman Muawiyah nih, benar ya? Muawiyah betul. Muawiyah 685 kan? Oke. 42 tahun Hijrah. Oke, 42 Hijriah. Ternyata Bang, ini hanya akal-akalan Islam awareness aja, menerjemahkan sebagai baris pertamanya. Nih,
Baris pertamanya itu diterjemahkan, ini lihat nih, servant of God. Itu Servant sumbernya of dari God. mana, Oten? Enggak, bukan sumbernya, bukan sumbernya. Ini dia dia Servant nuduh of God. sumbernya. Dia Servant nuduh of sumbernya God. salah. Ini diterjemahkan. Dia nuduh servant sumbernya of God. salah. Dia yang bawa sumber, Di dia yang bilang sumbernya salah. Ayat yang baris keempat Ayat diterjemahkan menjadi Kalau kau bilang salah, Oten. Abdullah. Itu bukan Abdullah. ayat loh. Itu bukan Tapi ayat. Oke, sebentar yang lain. Tapi ternyata di sini Tangan gua ini Otennya dodong. Dan kalau ibu-ibu udah pada ngomong, gua angkat tangan Kang Ian. Menurut Bapak, kalau ini terjemahan ini menurut Bapak gini bentar. Aku mau buka data nggak bisa. baris pertama Abdullah. Baris pertama Abdullah. Sebentar. Enggak, ini ada yang mau ngadenin enggak? Saya kayaknya udah. Abdullah juga. Ya udah. Capek lah baris keempat Abdullah juga. Gampang. Ini tolong di follow dulu ya Bunda Rahma ya, teman-teman di bawah yang 1700. Pertanyaan gini, Bapak tadi menyalahkan terjemahan ini. Tapi Bapak memakai ini. Bagaimana Pak itu, Pak? Ini yang nerjemahin salah. Islam. Yang nerjemahin Islam. Dia nggak ingin keciduk. Dia nggak ingin keciduk bahwa maksudnya keciduk bahwa gimana? yang dipakai itu ada Abdullah dua-duanya. Nih kita lihat ya. Nih di baris pertama itu Ya Abdullah. Bapak tunjukin dari kata Allah itu di mana? Dari tadi Bapak tuh. Ini kan udah Aduh, Bril, benar Bril. Pusing Bril. Kalian saya mau tanya nih, ini saya mau tanya nih, aja sampel, Ya Allah, kasih aja Bibelmu berbahasa Yunani, ada kata Allah, simple. Nih, Bibelmu kan bahasa Yunani, di kode Nih, dikanonisasi Abdullah ya. dalam bahasa Yunani ya. Alif, Kodeks lam, lam, Sinaiticus, Kodeks alif. Vatikanus. Berbahasa Yunani alif, kata Allah, lam, lam, coba. alif. Di Bibel originalmu, Bibel originalmu ada kata Allah, coba. Bahasa Ini Bibelmu Abdul Yunani, Allah. pembuktiannya itu, Mana ini situ? Abdullah. Mana Ini Bibelmu Abdul itu Allah. bahasa Yunani mana? Ini Abdul Kodeks Allah. apa itu? Kodeks apa itu? Mana Nih, lihat. kodeks Sinaiticus ada Vatikanus tuh, kodeks tertua. Ini bintang. Mana ini salib. Ini salib. Sama Jibril tadi, masa nggak ngerti? Ya. Allah. Bener-bener Ini salib. orang original Iya, Bibel salib bahasa itu Yunani. sama Bang Jibril. Kok masih dibalik-balik lagi ke situ? Malah Di kecilin aja nih inskripsi si kafir. Yunani itu udah menggunakan Allah, Abdul Allah. Di mana Ini juga. itu bahasa Yunani ada kata Allah Theos. Bibelmu kata Theos Ini semua. Abdul Allah nih. Woi. Nih Abdul Allah. Dewa. Jadi Allah itu bisa Tendang aja diterjemahkan kenapa sih sebagai bikin God. emosi. Sebagai God. Udah biarin dia bunyi sendiri Besarin aja, Bang dia bunyi. Yans. Ya, biarin Oke, dia bunyi ini sendiri aja. ini kita translatein ya, kata ALLAH kepada Yunani. Dia membuka yang tadi ya. Nih. Aku Ini udah bisa buka kok Allah anu ya. Kak ini. Ini Allah ya, ALLAH. Dalam Yunaninya apa? Tuh X kata Bang Jibril, benar tuh. Nih. Ya, alif X ya mestinya kalau Allah. Ya, betul. Nah. Tadi dia baca lihat mana sama nggak? Dia bilang itu Allah padahal ilah, Abdul ilah. Dia nggak bisa bedain antara ilah sama Allah. Sama nggak? On. Udah, habis tuh. Ini orang yang ngerasa pintar tapi faktanya malu-maluin sendiri. Ini Yunani ya. Al-Muqaddas, Bible berbahasa Arab aja baru masuk abad 9 setelah ada Islam. Ya Al-Muqaddas Betul tuh. itu. Tapi ngototnya minta ampun, sok pintarnya minta ampun ini orang. Padahal sedang mempermalukan. Udah tadi dirinya kita sendiri. translatein kata Allah itu ya gitu, bukan ini itu. Dia ditunjukin salah lagi, lihat. Udah. Yang ditunjukin bukan Allah. Yang ditunjukin bukan Allah. Sangkanya kita nggak pernah belajar Yunani kali. Yang ditunjukin bukan Allah. Aku Bang Jibril kan kalau udah orang lain Rasain kau jadi ayam sayur di atas, rasain kau jadi ayam sayur. kalau kayak tadi dia nyari datanya ternyata Bang Jibril yang bisa tunjukkan gitu. Aku langsung berhenti di situ, langsung turun aku. Nih. Tadi. Terus Malu kalian kan? pikir itu Abdul artinya apa itu? Udah dimakan Bang Alfa, Jibril. beta, lambda. Apa Abdul artinya apa? Alfa, Gimana beta, sih? delta itu artinya apa? Abdul.
Kalau ini hamba. Aduh, ya Allah. Nah, ya udah berarti kan Abdul Allah itu ternyata diterjemahkan sebagai hamba Allah. Gedein lagi Jibril nih. Gedein lagi Jibril. Enggak, Abang Bang Ini ya, Kristen bandingin aja Allah Ini Kristen ya. Allah yang Greek sama Allah yang dia tunjukin tuh bener. Iya. Coba. Iya, makanya tadi saya buka. Bentar ya Bang Jibril. Ini yang bandingin. simple Jadi gitu. udah ada 2 bukti ya, saya kasih ya. Satunya di Hamad Gader, satunya yang di simple, inskripsi yang teman-teman. tadi. Ini Indonesia. Bukan. Sebentar. Ini Indonesia 2 bukti kata ya. A. Ini Indonesia ya. Enggak, itu bukan bukti Ini yang valid, Indonesia bukan. ALLH supaya dia ngerti juga karena dia orang Indonesia. Bahasanya yang enak ya. Diterjemahkan ke Yunani, tulisannya ini bacaannya apa? Theos. Allah. Jadi bukan Theos ya, teman-teman. Dia tadi bacanya alif jadi ilah. Jadi Abdullah di situ Abdul Ilah. Dia ngajak dijemput. Kenapa dia? Ngajak kritik teks ya lain lah Babe kau. lagi terjemah. Berani kali ngada kritik teks. Aduh, ya Allah. Dibolak-balik sama dia di framing. Ini Yunani nih. Oh. Iya kan? Itu nih besok minggu depan dikasih baju. Kasih baju gratis nih. Itu siapa? Ini I will send you. Oh enggak deh. Ngomong apa dia? Baju gratis, baju gratis. Kalau bisa buktiin benar, mungkin bisa lah aku kasih hadiah sedikit. Lah ini pembuktiannya Kasih kau baju salah gratis, gimana kasih kau coba? baju gratis. Tuh, Enggak, lu mau nyolong nama Allah. Pasti pakai baju partai. Nggak boleh. Capek banget gue. Bang Yan, Sorry, di sini ya? aku ada Bang Yan. kegiatan dulu ya, teman-teman Bang Yan ya. Sorry ya. Aduh, malu. Bukan saya, Ada kegiatan dulu. Sorry ya. Harusnya dari tadi. Nggak apa-apa, Bunda. Saya udah Jadi, kasih 2 kita bukti ngejelasin yang aja ini. penting. Nggak ada bukti, Iya, nggak ada benar, bukti apa benar, bukti. benar. Yang mau Iya, kebenaran gini, umat- silahkan dicek Iya. lagi 2 kebenaran itu. mempercayai, saya mempercayai. Males gue ngomong terakhirnya pas di Ya sebentar, Mbak Melani. Saya mempercayai tadi buktinya, bukti palsu, bukti gabrul. Itu dia. Kan gitu, membuktikan bahwa dia Nggak gabrul. beres. Itu tadi udah jelas kata ALLH di Indonesia terjemahkan Allah. Bukan Theos. Itu yang pertama. Yang kedua tulisannya pun berbeda. Bang, kalau percaya dirinya oke kali Bang. Hah? Percaya dirinya oke kali. Hebat. Bener. Oh, iyalah. Muka Saya temboknya lihat. luar biasa. Ini dulu namanya Husain Al-Iraqi pernah berdebat. Ini yang sering dibawa termasuk Santa Crane yang tadi Bang Jibril itu pada abad ke-9. Terus satu lagi Al-Fatihah diterjemahkan ke Aramaik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan bawa itu. Coba dia suruh buka. Itu setelah Islam. Bukan sebelum Islam. Gitu ya teman-teman. Itulah kita ini belajar. Saya Bang Moto, Bang Jibril, semua kita belajar. Cari itu manuskrip itu. Dia nggak tahu lawannya siapa ya. Ya Bang Jibril gitu. Dia nyari masih. Bang